Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Ushulu Salasah. Yang mana pembahasan kita memakai penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita berharap di pertemuan inilah pertemuan yang menjelang akhir, targetkan pertemuan ini dan pertemuan besok adalah selesai. Jadi kita belum bisa menyelesaikan untuk hari ini. Pertemuan besok terakhir kita selesaikan dari pembahasan kitab ini. Disebutkan rahimahullah ta'ala wa faradallahu ta'ala ala jami'il ibadi al-kufra biti al-imana billahi azza wa jal qala yim rahimahullah ta'ala at-taghut mata zawaza bihil abdu haddahu min matbu'in ta'id. Dan Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa taghut segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui dengan sebabnya itu atau dengannya itu batasan-batasan, baik itu yang dilampauinya tersebut berupa yang diibadahi atau yang diikuti ataupun yang ditaati. Ya. Di sini Syekhul Islam rahimahullah ta'ala beliau maksudkan dengan perkara ini bahwa tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan beribadah kepada Allah semata, ya, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada taghut. Kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah itu adalah dua perkara yang mesti ada, ya. Di mana dia beriman kepada Allah tetapi tidak kafir kepada taghut, maka keimanannya itu tidaklah bermanfaat, ya. Dan makna taghut itu diambil dari pecahan kata tughyan, ya, mustaqun minat tughyan. Dan tughyan itu mujawazatul haddi. Yang namanya tughyan itu adalah pelampauan batas. Allah Ta'ala menyebutkan inna lamma taghul ma'a hamalnakum bil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air itu sudah melampaui batasannya, maksudnya melampaui puncaknya, kami bawa nenek moyang kalian itu di atas kapal. Artinya tatkala air itu sudah melebihi batasannya yang biasa, yang mana bisa menjadikan terjadinya banjir dan yang lain sebagainya, maka hamalnakum bil jariyah yakni safinah, kami bawa nenek moyang kalian itu di atas kapal. Dan yang terbagus dari definisi taghut ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'butin au matbu'in au muta'in. Jadi segala sesuatu yang seorang hamba itu padanya itu melampaui batasan, baik itu berupa yang diibadahi ataupun yang ditaati, diikuti ataupun yang ditaati. Ya. Dan yang dimaksud yang diibadahi kemudian diikuti dan ditaati itu dengan catatan bukanlah orang soleh. Karena kalau orang soleh itu tidak masuk kategori taghut. Seperti Nabi Isa walaupun disembah dia bukan taghut. Karena Nabi Isa alaihissalam beliau tidaklah ridho untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Makanya asalihuna falaisa tawagis wa in ubida aw wa in ubidu. Orang-orang soleh mereka bukanlah togut sekalipun mereka diibadahi. Sekalipun itu diikuti. Sekalipun mereka itu adalah ditaati. Ya. Sementara berhala-berhala yang disembah selain Allah itu togut. Ulama-ulama yang jelek, ulama su itu togut. Ulama-ulama jelek yang yat'una ila dolal wal kufri au yat'una ilal bid'ah au ila tahlili ma haramallahu au tahrimi ma ahallallahu. Kesemuanya itulah togut ya. Ulama jelek yang mengajak kepada kesesatan, kepada kekufuran, mengajak kepada bid'ah, mengajak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu adalah togut. Ya. Yang jelas nanti akan dijelaskan macam-macam togut itu pada bagian akhir ya. Di mana togut itu ada 5. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan diibadahi, demikian pula diikuti. Ya. Adapun yang mutlak yaitu yang ditaati. Ya. Itu adalah yang dimaksud mereka-mereka yang ditaati baik dalam urusan syar'i maupun dalam perkara-perkara yang sifatnya qadron ya. Ya. Maka kalau dalam permasalahan syar'i yaitu umara yang yuta'una syar'an idza amaru bima la yukhalifu amrullahi ta'ala wa rasulihi. Wa fi hadil hal la yasduku alaihim anahum tawagis. Jadi pemerintah umara yang ditaati secara syar'i apabila mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, keadaan seperti ini adalah mencocoki mereka, pas seyogianya. Ya, layas duku alaihim anahum tawagis. Tidak tepat, tidak pas mereka itu dikatakan sebagai taugut. Justru wajib bagi rakyat untuk asam wa ta'ah. Maka taatnya rakyat dalam perkara seperti ini ya, dengan batasan-batasan yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya itu merupakan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian, pemegang urusan di tengah kalian. Nah, adapun taat yang di dalam hal kodronnya, dalam kekuasaan, ama taatul amri kodron, ya, maka sungguhnya umara idza kana aqwiyaan fi sultatihim fa inna nas yuti'unahum bi quwwati sultan wa lam yakun bi wazil iman. Ya. Sesungguhnya pemerintah apabila mereka punya kekuatan dalam kekuasaan mereka, sesungguhnya manusia akan taati penguasa tersebut karena kuatnya kekuasaan, walaupun dorongan keimanan itu tidak ada. Jadi taatnya itu bukan karena dorongan keimanan. Ya. Ya. Dan ketaatan yang seperti ini itu dari sisi masalah dunia ada faedahnya. Tapi dari sisi masalah agama ya itu bukanlah sebuah perkara yang diberi pahala. Ya. Makanya taat kepada waliul amr itu hendaklah takunu biwasil iman dengan dorongan keimanan. Dan inilah taat yang bermanfaat. Ya. Anafi'atu li bulatil amr wa nafa'itu wa nafi'atu linasi aidan. Faedah bermanfaat bagi waliul amr dan juga bermanfaat bagi manusia juga. Nanti akan dijelaskan ya tentang
bagaimana keadaan manusia itu di dalam bermuamalah kepada hukam mereka. Di dalam masalah ini ya, ada beberapa keadaan yang ini penting untuk kita ketahui perkara ini ya. Keadaan pemerintahnya, pemegang urusan pemerintahnya, kaitannya dengan rakyatnya itu ada 4 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, al-halul ula, an yakwa wazi'u al-imanu, waradi usultani, wahada akmalul ahwali wa'alaha. Bahwa kekuatan keimanan dari penguasa itu kuat. Artinya dia seorang yang lurus, agamanya lurus. Ya. Dan juga yang membentengi kekuasaannya itu juga kuat. Artinya penguasa itu punya kekuatan. Ya, kuat, tidak lemah. Dan ini adalah sesempurna keadaan, paling sempurnanya keadaan dan paling tingginya keadaan. Inilah yang terjadi di masa khilafah. Di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu, terutama di masa Abu Bakar dan Umar. Ya, ya. Di mana kekuatan itu keimanan jelas, kekuatan kaum muslimin, nanti kekuatan penguasanya juga kuat gitu. Kalau di masa Utsman itu sebenarnya kuat, tapi beliau melihat ingin apa istilahnya apa ya istilahnya meminimalisir persoalan, tapi beliau kemudian terbunuh karena beliau tidak menerima tawaran para sahabat untuk dibela. Sebenarnya kekuasaan beliau kuat gitu. Beliau menginginkan untuk memadamkan fitnah di masa beliau itu dengan beliau memberikan hujah gitu loh. Tapi mereka tidak mau menerima. Sehingga beliau dibunuh pada kondisi yang memang waktu itu beliau tidak menginginkan untuk dilindungi gitu loh. Beliau hanya dijaga oleh beberapa orang saja. Padahal beliau mampu untuk menumpas orang-orang yang telah membuat keonaran. Kalau di masa Ali itu, ya kekuatan di sekitar beliau itu kan koyak gitu. Artinya di tubuh pemerintahan itu koyak karena Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu belum berbaiat. Dan itu penting karena kekuatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu itu punya kekuatan yang cukup berpengaruh gitu di tengah manusia gitu. Akhirnya dari situlah kemudian muncul kesempatan orang-orang yang membuat onar untuk menjadikan fitnah, mengobarkan api fitnah di tengah kaum muslimin. Kemudian keadaan yang kedua itu anjat ufa al-wazi'ul imanu waradi usultani. Itu di mana keimanan itu lemah ya. Namun yang membentengi kekuasaan apa ulangi, kekuatan keimanan dan yang membentengi kekuasaan itu sama-sama lemah. Ya. Dan ini adalah adnal ahwali wa akhtaruha alal mujtama. Ini adalah paling rendahnya keadaan dan paling membahayakannya keadaan di masyarakat. Juga berbahaya bagi hukamnya, bagi pemerintahnya. Juga bagi mahkumnya gitu loh, yang menjalankan aturan. Ya, yang diperintah menjalankan aturan. Karena kapan dorongan keimanan itu lemah, juga benteng kekuasaan itu lemah gitu. Maka akan hasolatil fawdha al-fikriyatu wal khuluqiyah wal amaliyah. Ya kan terjadi kekacauan pemikiran, kekacauan akhlak, juga kekacauan berbagai macam tindakan. Ya. Ini keadaan yang paling parah. Karena stabilitas tidak ada. Kemudian keadaan yang ketiga itu adalah aniyat ufa al-wazi'ul imani wayak warrodi al-sultani. Yaitu keadaan di mana kekuatan keimanan itu lemah. Dorongan keimanan itu lemah, tetapi benteng kekuasaan kuat.
Dan ini adalah kedudukan pertengahan ya, martabatul wusta. Ya, kedudukan yang pertengahan. Bagi umat dalam urusan yang nampak itu dunia. Stabilitas juga akan nampak gitu. Ya. Dan apabila benteng kekuasaan itu lemah, ya tentu akan terjadi kerusakan. Gitu. Namun keadaan ketiga ini lebih stabil ya, walaupun misalnya keimanannya lemah gitu, tapi lebih stabil gitu. Berbeda dengan keadaan yang keempat, di mana benteng keimanan kuat, tetapi benteng yang menjaga kekuasaan itu lemah. Gitu. Sehingga di sini yang nampak itu dari sisi yang nampak dari urusan dunia itu akan lebih rendah dari keadaan-keadaan yang ketiga. Keamanan segala itu akan lebih mending keadaan yang ketiga. Ini akan lebih parah. Walaupun di dalam perkara hubungan manusia dengan Robnya itu lebih sempurna karena ada contoh dari penguasaannya. Tapi tatkala tidak ada kekuatan ya bisa mudah terjadi apa yang terjadi. Makanya kalau dari sisi apa istilahnya ya masalahnya gitu loh ya. Kalau dikatakan masalahnya ya yang jelas lebih stabil kondisi yang ketiga gitu. Makanya adanya pemimpin yang dolim tetapi dia kuat gitu. Pemimpin dolim dia kuat ya. Itu akan lebih stabil dibandingkan ada pemimpin yang baik tetapi kekuatannya tidak kuat gitu. Kekuasaannya nggak kuat. Mudah untuk terjadi apa istilahnya digoyang dan yang lain sebagainya. Makanya Nabiullah Muhammad SAW kapan mendapati pemimpin yang dolim atau sesuatu yang tidak baik, yang tidak disukai, hendaklah bersabar. Karena persatuan itu penting. Gitu. Stabilitas dari kekuasaan itu penting. Watawagi itu kasih rotun. Waruus waruusihim waruusuhum apa ya? Waruusum khamsatun. Iblis la'anallahu. Wa man ubida wa huwa radin. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Togut itu banyak, tetapi pemimpinnya yang menjadi tokoh-tokohnya itu ada 5. Iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Dan orang yang dia diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho. Yang ke apa? Yang selanjutnya yang ketiga, orang yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Dan yang keempat, orang yang menyatakan sebagian perkara goib ya. Dia menyatakan mengetahui sebagian perkara goib. Yang terakhir adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Tentang yang terakhir ini krusial ya, tentang orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Karena hukumnya ada 3, nanti ada yang kafir, ada yang dolim, dan ada yang fasik. Nah, yang pertama adalah iblis. Iblis ini telah berlaku laknat dari Allah, wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Sungguhnya untukmu berlaku laknatku sampai hari kebangkitan. Iblis itu dulu adalah makhluk yang bersama malaikat, beramal seperti amalan malaikat ya, ya malu bi amalihim. Tapi tatkala umiro bi sujud li adama dhahara ma fihi minal khubusi wal abai wal istikbari. Tatkala diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, nampaklah apa yang ada padanya. Yang disembunyikan oleh dia berupa kejelekan, keengganan, serta kesombongan. Dia enggan dan menyombongkan diri. Maka minal kafirin sehingga dia bagian daripada orang-orang kafir. Faturida min rahmatillahi ta'ala. Dia kemudian diusir. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian
kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis enggan dan menyombongkan diri dan dia bagian dari orang-orang kafir. Sebenarnya iblis itu dia adalah bukan makhluk dari kalangan malaikat, tapi dia dimasukkan dalam golongan malaikat karena pergaulannya. Ya, makanya di sini Allah mengatakan wa id qulna lil malaikah, walaupun di dalamnya ada selain malaikat. Seperti inilah menghukumi, makanya diterangkan oleh para ulama siapa tuh Yahudi itu. Yahudi itu bukan berarti mesti keturunan Nabi Yakub, Bani Israel, bukan itu gitu. Tetapi Yahudi itu adalah orang yang negaranya manapun, kalau dia sepakat dan ada di sana dengan Yahudi itu Yahudi. Oleh karena itu, apa istri Nabi ya, Sofia radhiyallahu taala anha, ibunda Sofia, itu bukanlah Yahudi. Secara bangsa beliau Yahudi, tetapi nisbah Yahudi yang dicerah di dalam Al-Quran beliau tidak masuk di dalam. Abdullah bin Salam juga demikian, dia tidak masuk di dalamnya. Yahudi itu uh, ya bangsa yang memang uh, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran mereka membunuh para nabi, mereka demikian dan demikian, yang diikut dengan mereka masuk dalam kategori itu walaupun bukan dari keturunannya bangsa Yahudi. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan malaikat, tapi di dalamnya ada iblis gitu loh. Padahal iblis itu bukan malaikat gitu. Dia termasuk dari golongan jin. Ya. Kemudian yang kedua itu yaitu ubida bahwa rodin, waman ubida bahwa rodin. Orang yang diibadahi dalam keadaan ridho. Ya, ini termasuk dari peminta takut. Sama saja dia diibadahi itu di masa hidup atau setelah kematiannya. Kalau dia ridho dengan dia berpesan untuk diibadahi, maka masuk takut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Walaupun manusia yang diajak itu tidak beribadah kepada dia gitu, tapi dia menyatakan ibadahilah saya gitu. Ini termasuk tawakud. Ya, tawakid, minat tawakid. Walaupun ajakannya itu diterima ataupun tidak diterima. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang menyatakan mengetahui sebagian perkara goib. Mengetahui perkara goib itu secara asal yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah, di sini ada yang diberitahu perkara gaib. Siapa yang diberitahu? Allah Subhanahu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan hamba-hambanya para rasul. Makanya Allah menyebutkan dia Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dia tidak menampakkan gaib perkara gaibnya kepada seorang pun melainkan orang yang Allah ridho dari kalangan para rasul. Jadi ini para rasul dari rasul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengadakan dari arah depan dan belakangnya itu penjaga. Ya. Bersamaan dengan itu pun Rasul pun diperintah kulla aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wasallam, saya tidak mampu untuk mengatakan kepada kalian di sisiku ada perbendaharaan Allah dan aku tidak mengetahui perkara gaib dan aku tidak mengatakan kepada kalian sungguhnya aku ini malaikat. Hanya saja tidaklah aku ini mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu hanya sekedar menyampaikan wahyu gitu.
Kalau dia bukan Rasul kok sampai menyampaikan perkara gaib, berarti itu adalah togut gitu. Makanya dukun-dukun yang mengaku itu togut. Karena mereka mencari perkara gaib itu dengan torikoh syaitoniyah gitu, dengan melakukan peribadatan kepada syaitan untuk mencuri berita langit. Dengan kejadian ya, gaib sesuatu yang akan terjadi. Namun perkara-perkara yang berkaitan perkara yang akan terjadi itu kadang mereka oleh apa setan, oleh para dukun itu kemudian dihiasi-hiasi dengan dibawa kepada bentuk peribadatan. Artinya kalau besok akan terjadi seperti ini, kalau kamu mau selamat, lakukan ritual ini, ritual itu. Kan jadinya jadi masalah agama. Pertama kali adalah perkara yang sifatnya goib dalam urusan kauniyah, kejadian yang akan terjadi. Tapi bersamaan dengan itu untuk menolak madorot, untuk bisa mendatangkan manfaat, akhirnya setan mensyaratkan untuk hamba-hamba Allah, untuk manusia itu melakukan ritual ibadah. Nah, jadi intinya orang yang menyatakan perkara gaib itu dia adalah agennya syaitan gitu. Dan dia termasuk togut. Hukumnya sama dengan setan yang mencuri berita langit itu sendiri. Dan hukum mendatangi orang yang menyatakan perkara gaib seperti ini, entah itu dukun dan semisalnya, itu ada beberapa ya, ada penjelasan. Pertama adalah hukumnya kafir. Kafir dengan kafir yang akbar ya, ataupun kufrun akbaru. Kapan dia meyakini bahwa dukun ya anal kahin ya'lamul ghaiba binafsihi wala ya'lamu minasyaitan. Jadi keadaan seperti kufur akbar gitu loh. Kalau orang yang mendatangi itu meyakini bahwa dukun itu memang dirinya sendiri tahu perkara gaib dan dia tidak mengetahui dari setan, tapi dia sendiri memang tahu gitu. Ini termasuk kufur akbar. Makanya Al-Munawi atau Awil Manawi mengatakan ingkana ya'taqidu anal jinna yukhbiruhu min istiraqi al malaikah ya. Ya. Jadi beliau menyebutkan ya kalau dia itu meyakini bahwa jin itu mengkabarkan kepadanya dari mencuri berita para malaikat ya. Ya. Kemudian benarkannya. Ini tidak masuk pada kufur akbar ya. Fala yakfur akbar atau fala yukafar akbar lakin asgor. Dia tidak kufur dengan kufur akbar namun dia asgor. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua itu ini hot di catatan pinggir saya ada yang saya ragu ya. Jadi nggak saya baca semua. Nah, mungkin nanti saya cek dari naskah aslinya. Ini ada kekirilan. Saya ragu gitu. Di bagian samping ada catatan tapi saya agak ragu. Kemudian yang kedua itu adalah kufur asgor ya. Kufur asgor itu kalau seorang yang apa yang mendatangi dukun itu dia meyakini bahwa dari setan lah dukun itu bisa menyampaikan perkara gaib. Ya. Dan yang mendatangi ini dia membenarkannya. Maka yang seperti kufur asgor. Makanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan man ataka hinan au arafan fal yusaddiquhu bima yakul faqad kafar bima anzala ala
bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa ya yang mendatangi dukun ataupun orang pintar, kemudian dia membenarkannya dengan apa yang dia katakan ya, fayusaddiquhu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin alaihi salatu wasallam. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa aidan, dan juga sholatnya nggak diterima ya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ini kufur asgor. Dan yang keempat adalah hukumnya haram, yaitu ityanuhu la yusaddiquhu, dia mendatangi namun tidak membenarkannya. Ya, karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, la ta'tihim, jangan kamu datangi mereka, dukun ya. Haram hukumnya. Namun kadang hukumnya fardu kifayah. Manakala mendatangi untuk mengingkarinya, untuk mengetahui keadaannya dan untuk mengingkarinya. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Jadi ada 4 hukum, yang kafir akbar, kufur asgar, haram, dan fardu kifayah. Yang terakhir adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya. Ini termasuk dari berhukum dengan apa yang Allah turunkan, termasuk dari tauhid rububiyah ya. Dianahu tanfidun lihukmillahi ta'ala alladhi huwa muqtadur rububiyatihi. Dikarenakan itu merupakan bentuk pelaksanaan ya terhadap hukum Allah, yang itu merupakan konsekuensi dari rububiyahnya Allah Ta'ala, juga kamali mulkihi, sempurnanya kekuasaan kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasrufihi, dan di dalam pengaturannya ya. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah, dan juga mereka telah menjadikan Al-Masih ibn Maryam itu sebagai tandingan selain Allah. Padahal mereka tidaklah diperintah, melainkan agar mereka itu hanya beribadah kepada ilah yang satu, tidak ada ilah yang disembah dengan hak melain dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang mereka serikatkan. Ya. Di sini kaitannya dalam permasalahan ini adalah ada bentuk apa, ihlalul haram wa tahrimu al halal ya, sehingga diikuti. Makanya dirangkal oleh Nabi, bal innahum haramu alaihim al halal wa halu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Makanya tatkala Adi bin Hatim dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia berkata kepada Nabi, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada apa, kepada ahbar-ahbar, tidak beribadah kepada apa istilahnya, pada orang-orang soleh mereka ya, pada apa, rohbannya, rohib-rohib, enggak gitu loh. Maka Nabi bersabda, bahkan sesungguhnya mereka telah mengharamkan apa yang halal untuk mereka, dan mereka menghalalkan untuk mereka hal yang haram. Maka kemudian mereka pun mengikuti tokoh-tokoh agama tersebut, yaitu orang-orang pandainya, alim-alimnya, demikian pula ahli ibadahnya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang alim dan ahli ibadah tersebut gitu loh, pada mereka. Dan berkaitan dengan berhukum dengan yang diturunkan, berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, itu ada ada tiga keadaan ya, atau tiga bagian. Yang pertama itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang munafik ya. Itu semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa
Fakaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima yu'minuna hatta yaqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini keadaan orang munafik ya. Tidakkah kamu lihat? Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu dan apa yang diturunkan sebelum pada orang-orang sebelum kamu. Mereka menginginkan untuk berhukum dengan atau berhukum kepada tagut, padahal mereka diperintah untuk kafir kepada tagut. Dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah telah turunkan dan kepada apa yang Allah kepada Rasul untuk berhukum kepada Rasul, niscaya kamu akan melihat orang-orang munafik itu dia akan menghalangi manusia darimu. Ya, benar-benar akan menghalangi manusia itu darimu. Maka bagaimana halnya ketika musibah itu menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka datangi kamu dengan seraya bersumpah dengan menyebut nama Allah sambil berkata, tidaklah kami menginginkan melainkan penyelesaian demikian pula perdamaian yang sempurna. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maka berpalinglah dari mereka, berilah nasihat kepada mereka dan katakan kepada mereka itu, pada diri mereka itu, perkataan yang berbekas, yang sidah, yang bisa menimbulkan bekas dalam hati mereka. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk diikuti, untuk ditaati dengan izin Allah Ta'ala. Andaikan mereka itu, ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mau mendatang kepada kamu, kemudian minta ampun kepada Allah, dan Rasul kemudian memintakan ampun kepada Allah untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Ta'ala zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Maka sekali-kali mereka ini tidak beriman demi Rabbmu. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka menjadikan kamu itu sebagai hakim dalam perkara yang mereka berselisih di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka sendiri, daripada diri-diri mereka itu perasaan berat dengan apa yang kamu telah putuskan, dan mereka benar-benar menerima dengan penerimaan yang lapang. Ya, di sini adalah sifat orang-orang munafik ya, jelas sekali. Ya, sifat orang-orang munafik. Di mana sifatnya itu diterangkan di situ, mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut, tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Kemudian kalau diseru kepada apa yang Allah turunkan kepada diseru untuk diseru untuk pada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, mereka akan menghalangi manusia, mereka akan berpaling. Dan yang ketiga, kalau mereka itu ditimpa dengan sebuah musibah karena perbuatan mereka, ya, mereka akan datang dan bersumpah sambil berkata, ya, seperti yang tadi, ma'aradna ila ihsana wa taufiqa. Seperti itu. Ma'aradu ila ilal ihsan wa taufiqa. Tidaklah mereka menginginkan melainkan kebaikan dan perdamaian yang sempurna. Ya. Ini mirip dengan orang yang hari ini ya membuang hukum-hukum Islam, kemudian meletakkan hukum-hukum undang-undang yang menyelisih ya, hukum syariat dengan sangkaan bahwa yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih mencocoki untuk masa sekarang, keadaan sekarang. Nah, kemudian di akhir ayat tersebut kan, pada bagian ayat yang disitir oleh Syekh rahimahullah ta'ala, itu kan Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada mereka, berpaling ya, berpaling, kemudian berikan nasihat ya, sampaikan kepada mereka perkataan yang memberikan bekas di dalam hati mereka. Nah,
Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keadaan yang kedua ini, keadaan yang pertama keadaan apa? Al-qismul apa? Awal itu keadaan orang munafik ya. Kemudian keadaan yang kedua yaitu amal qismul sani, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa qauluhu wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Ini adalah tiga sifat ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini sebenarnya yang disifati dengan tiga sifat ini adalah satu saja? Artinya kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah itu ya dia dolim, fasik, dan kafir. Seperti itu. Atau sebenarnya dari orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu ada tiga hukum berlaku. Ya, itulah yang menjadi silang pendapat dalam perkara ini. Ya, makanya diterangkan pada bagian yang pertama, wahal hadhil awsafus salasah tatanazzalu ala mausifin wahidin, ataupun au hadhil awsaf tatanazzalu ala mausufina bihasbil hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Jadi apakah ini adalah untuk satu sifat saja, tiga sifat ini, untuk satu yang disifati, atau sebenarnya tiga ini adalah sifat yang turun pada yang disifati, dari orang yang disifati sesuai dengan apa yang mendorong mereka untuk tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan pendapat yang kedua ini, inilah yang lebih dekat. Hada huwal aqrab indi. Syekh Utsaimin mengatakan ini pendapat yang kedua ini. Artinya ini adalah untuk mensifati dari tiga macam orang itu. Tidak kemudian satu orang kalau dia tidak berhukum dengan Allah berarti tiga sifat itu ada padanya. Tidak seperti itu. Tapi itulah hukum yang berlaku pada masing-masing orang tatkala dia berhukum dengan hukum selain Allah. Itu apa yang mendorongnya gitu. Ya. Maka kemudian beliau memberikan penjelasan ya. Malam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi wahtikaran lahu wa tiqatan ana ghairahu aslah minhu wa anfa'ulil khalqi aw mislah bahwa kafirun kufran mukhrijan anil millah. Nah ini jelas gitu loh. Jadi barang siapa berhukum dengan hukum yang barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dikarenakan menyepelekan, merendahkan, meyakini bahwa hukum selainnya itu lebih maslahah, lebih manfaat bagi manusia atau semisalnya, ini kafir. Dengan kafir yang mengeluarkan dari agama ini. Ya. Atau bahkan ya, dia berhukum itu menganggap sama ya, berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan itu kedudukannya sama baiknya dengan Al-Quran. Itu juga masuk kufur ya, kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian keadaan yang kedua itu wamalam yahkum bima anzalallah wa huwa lam yastakhif wa huwa lam yastakhif ya lam yastakhif bih wa lam yahtakir wa lam ya'takid anna ghairuhu aslah minhu li nafsihi au nahwa dzalik fa hadza dzalimun wa laysa bikafir wa takhtalifu maratibu dzulmihi bihasbil mahkumi bihi wa wasailil hukmi. Itu orang yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, namun dia tidak memandang, menyepelekan, tidak memandang rendah, tidak meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih maslahah daripada hukum Allah, baik untuk dirinya maupun selainnya, ataupun yang semisal daripada ini, maka seperti kategori dolim, bukan dia kafir. Dan berbeda-beda tingkatan kedolimannya sesuai dengan objek yang dari apa yang dihukumkan padanya, serta
berbagai sarana-sarana hukum yang diberlakukan atau yang dia melakukannya. Itu berbagai macam tingkatan perkara tersebut. Ya. Yang terakhir, ini kan yang kedua kan dolim. Yang terakhir itu orang yang dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, tidak dalam kondisi meremehkan hukum Allah, tidak merendahkan, tidak meyakini bahwa yang selainnya itu aslah, angfa, ya, atau semisalnya. Namun dia berhukum itu karena apa? Ya, karena muhabatan lil mahkum. Karena ada kepentingan dari perkara yang dia dia apa? Yang dihukumkan untuknya atau yang berlaku untuknya itu ada misalnya kayak hukum waris. Kalau pakai hukum Islam rugi, dia memandang rugi karena nilainya sedikit. Tapi kalau tidak pakai hukum Islam dia dapat banyak misalnya. Atau terkadang dia berhukum tersebut itu mura'atan li riswah ya. Karena pertimbangan untuk riswah ya, untuk menyogok au ghairaha atau selainnya dari berbagai kepentingan dunia. Maka ini fasik. Dan dia bukan kafir. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala fiman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah anahum ala wajhaini. Ini tambahan dari beliau ya. Tambahan. Tapi yang jelas kita balik lagi bahwa berhukum dengan hukum selain yang diturunkan Allah itu ada 3 rincian ya. Ada yang kafir, ada yang dolim, dan ada yang fasik. Ya. Inilah pendapat yang lebih menenangkan ya. Ini pendapat yang lebih dekat sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini saja yang bisa disampaikan di malam ini. Besok pada pertemuan terakhir kita selesai membahas dari kitab Syarah Al-Usul Salasah. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.